Kritikan tajam datang dari exco PSSI kepada pelatih Sintayong. Usai kritikan tersebut viral, kecaman justru datang dari warganet yang marah dan membela keberadaan Sintayong. Dukungan mengalir untuk Sintayong karena warganet menaruh harapan besar kepada Coach Shin. Menurut warganet dan pencinta sepak bola, gaya permainan timnas Garuda di bawah komando Sintayong tidak dapat disamakan dengan para pendahulunya. Meski hanya finish di peringkat kedua kejuaraan AFF, warganet tetap yakin dengan kepemimpinan Sintayong. Komposisi pemain dan visi pertandingan menjadi alasan warganet membela kepelatihan Sintayong. Kita langsung berbincang dengan salah seorang anggota exco PSSI, Haruna Sumitro, tentang keberadaan Sintayong tersebut. Pak Haruna, selamat malam. Selamat malam. Ini langsung viral ini, Pak. Sebenarnya seperti apa sih kejadiannya? Ya, menurut saya kejadian biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Dan apa yang saya sampaikan juga apa adanya, tidak ada juga unsur saya melakukan karakter assassination, membluffing orang, kemudian melakukan kritik secara personal juga tidak. Dalam posisi saya melaksanakan fungsi saya sebagai exco, sebagai fungsi kontrol terhadap semua kebijakan yang ada di PSSI. Saya pikir tidak ada sesuatu yang luar biasa, tetapi kemudian menjadi aneh itu menjadi apa itu namanya, seolah-olah STY lovers itu menjadi marah kepada saya, seolah-olah saya akan mencat STY, padahal tidak ada satupun pernyataan saya untuk mengevaluasi keberadaan STY. Karena Ketua Umum sudah state sejak awal bahwa STY itu tetap akan dipertahankan sampai kontraknya habis, bahkan kalau memungkinkan dia berprestasi bagus akan tetap dipertahankan sampai selama-lamanya, kan begitu kan. Menyebut bahwa hasil runner up itu merupakan hasil yang biasa, bukan bagian dari evaluasi, Pak Haruna? Saya memberikan fakta, kan gitu kan. Saya memberikan fakta bahwa Indonesia ini dari keikutsertaan AFF atau turnamen AFF Cup ini menjadi keikutsertaan yang kesekian, dan posisi paling bagusnya ya runner up ini terus, kan gitu kan. Artinya fakta itu ingin saya sampaikan bahwa ketika posisi runner up, maka apa bedanya dengan pelatih-pelatih sebelumnya, kan begitu. Itu kan fakta. Saya tidak mengada-ada. Kalau saya mengada-ada itu baru salah, kan begitu kan. Itu bukan bagian dari evaluasi. Apakah PSSI saat itu ketika merekrut Sintayong berharap bahwa kemudian kita juara pertama? Jadi begini posisinya, Mas. STY ini saya masih ingat diputuskan melalui rapat exco ketika Sintayong datang ke Malaysia untuk presentasi roadmap yang akan dilakukan kalau dia jadi pelatih tim nasional Indonesia. Saat itu kita menghadapi satu situasi di mana Luis Milla lovers pada saat itu juga teriak tagar bahwa pertahankan Luis Milla atau tagar Luis Milla stay, kan begitu kan. Ini kan artinya pada saat itu orang punya ekspektasi yang sama dengan STY sekarang ini, kan gitu kan. Nah, ketika kemudian kita pilih STY, kemudian STY sekarang sudah menyihir para netizen ataupun pelaku sepak bola di Indonesia ini sedemikian rupa, saya pikir itu menjadi hal yang wajar ketika kemudian muncul ekspektasi baru, bahwa ekspektasinya itu apa? Ekspektasi di mana terjadi harapan-harapan yang luar biasa bahwa dengan STY ini mudah-mudahan punya prestasi melebihi dari apa yang dilakukan oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Itu kan fakta, kan gitu kan. Apakah kemudian ketika STY membidani PSSI ini tidak ada harapan bahwa di satu masa ke depan akan kita dapatkan sesuatu yang lebih dari yang bisa diberikan oleh STY? Jadi setiap ada kontrak itu kan pasti ada target, Mas, kan gitu kan. Saya tidak tahu dengan kontrak-kontrak yang ada sekarang ini. Code of conduct-nya kan pasti ada seperti itu, di mana seorang bekerja itu kemudian tentu ada prestasi dan kontra prestasinya, kan begitu kan. Kalau prestasi kemudian dia mendapatkan bonus, mendapat hadiah. Kalau kontra prestasinya tentu harus ada punishment yang ada di dalam. Itu kan wajar dalam hubungan profesional, kan gitu kan. Hubungan profesional ini jangan kemudian dikaitkan dengan
dengan kemudian soal suka tidak suka, ini soal profesionalitas kan gitu kan. Apakah Pak Haruna menyuarakan kekecewaan pengurus yang lain terkait Sintayong ini? Nggak ada sama sekali. Saya juga tidak. Sekali lagi saya melakukan fungsi saya sebagai anggota eksekutif komite yang melakukan fungsi kontrol, fungsi evaluasi terhadap semua kebijakan yang ada di PSSI ini kan gitu kan. Oke. Artinya saya tidak kemudian melakukan pembandingan dengan yang lain bahwa kamu jelek, yang dulu bagus sekarang jelek. Nggak ada sama sekali. Saya tidak punya kompetensi terhadap itu kan gitu. Oke. Tidak ada pretensi apapun saya melakukan itu kan. Baik. Sebelum ini pernyataan Coach Shin terkait dengan pelatihan fisik di klub juga mendapat kritikan waktu itu Pak Haruna ya? Jadi begini Mas, ini soal sinkronisasi. Saya ini kan sebagai anggota Esko tentu banyak dikeluhi oleh pelatih-pelatih tim Liga 1. Yang saya sampaikan dalam podcast di sebelah itu kan, saya menyampaikan bahwa kucing poin apa yang kita dapatkan selama dilatih oleh Coach Sintayong ini kan gitu kan. Di mana hal-hal yang sebetulnya dilakukan klub itu berbeda yang dilakukan oleh tim nasional. Demikian juga sebaliknya. Hal-hal yang dilakukan pelatihan yang dilakukan oleh tim nasional itu berbeda dengan apa yang dilakukan klub. Ini soal sinkronisasi yang harus menjadi PR kita ke depan sehingga harapan saya apa? Pemain yang masuk ke tim nasional itu betul-betul siap, betul-betul ready untuk dipakai untuk tim nasional karena ketika dia dipakai pada posisi ongoing competition kan gitu kan. Oke. Ini menjadi harapan kita semua kan gitu kan. Pak Haruna, ada kendala komunikasi tidak antara pengurus dengan Coach Shin? Bisa jadi memang seperti yang disampaikan melalui sebuah podcast itu, bisa jadi karena memang konteks yang kita sampaikan dengan konteks yang diterima oleh Sintayong mungkin berbeda diterjemahkan oleh penerjemahnya kan. Ini kan soal komunikasi kan gitu kan. Baik. Mudah-mudahan ini untuk kebaikan sepak bola kita ke depan. Salam olahraga Pak Haruna. Pasti kita punya harapan yang sama kan gitu. Baik, sama-sama Pak Haruna. Oke.